Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Probotisna di channel kesayangan kalian, channel Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini saya masih menindaklanjuti tentang undangan. Duduk ya. Dari gambarnya nggak gerak-gerak. Saya menindaklanjuti tentang undangan saya untuk bertemu pemimpin beliau-beliau sekalian. Saya itu sempat berpikir panjang setelah saya bertemu dengan Syekh Qasim dan muridnya Said Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Jadi isyarah batin saya ini mengarahkan saya untuk berjalan menemui seseorang, sesosok makhluk. Sosok makhluk itu ya Syekh Abdul Haq yang pernah kita temui tadi malam ya. Betul. Kenapa saya memang bercondong saya harus menemui itu terus? Karena yang pertama kali bertemu adalah beliau, yang kemudian yang kedua kita bertemu dengan sosok juga yang bernama Syekh siapa ya, yang dari Syekh Magda. ya. Syekh Magda yang Syekh Magda, betul seperti itu. sama Syekh Mustafa. Tapi saya merasa perjalanan kita itu semakin sulit teman-teman, tidak semakin mudah. Saya harus bisa menata hati dan pikiran saya. Tetap doakan saya teman-teman dan Mas Arya agar selalu istiqomah ya. Kamu nggak ada nggak ada penyesalan atau nggak ada apa kan ya? Insya Allah tidak ada, Mas. Senang nggak kamu eksplor sama saya? Ya tentu saja lah, Mas. Bahagia nggak? Bahagia sekali. Apa yang kamu dapatkan? Banyak pelajaran yang saya dapatkan, Mas. Pengetahuan juga. Terus banyak belajar tentang sabar, ikhlas dan lain-lain lah, Mas. Tentunya juga ada hasil dari YouTube bisa menghidupi Anak istri. betul nggak? Betul. Istri semakin sayang nggak? Iya, tentu saja emas, Mas. Kalau saya lihat WA-nya kamu dibaca panggilnya apa ya? Hah? Panggilnya apa? Ayang ngempep. Ayang ngembeb. Ayang ngembeb. Hati-hati ya, jangan lupa dibaca. Anjay, kata-kata hari ini ya. Ubur-ubur ikan lele. Kabur lah. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya. Saya merasa sedari kemarin ya ada sesuatu hal yang selalu mengawasi saya, Lur. Terus juga kenapa tiba-tiba udaranya semakin terasa panas ya? Terus juga di sebelah sana terdengar suara-suara orang hadroh. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi aja, Lur. Menyingkat waktu nih. Saya merasakan sesuatu hal yang besar ya. Kamu merasakan nggak? Ya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Depan ya. Assalamualaikum. Saya merasakan apa yang menusuk pikiran dan hati saya, Lur. Bahkan nafas saya itu terasa sesak. Siapa makhluk ini? Assalamualaikum. Jelas, Lur. Assalamualaikum. Allah Akbar. Berhentilah di situ. Siapa panjenengan? Saya adalah utusan untuk menghentikan
perjalananmu. Allah, siapakah engkau dan atas siapa engkau menghalangiku? Perkenalkan, namaku Jundala. Mereka biasa memanggilku Raja Jundala. Raja penguasa alam jin. Baiklah. Saya utusan dari Tuan Syekh Qasim. Baiklah, ada apa kau ingin menemuiku? Duduklah. Baiklah. Saya ingin berbicara baik-baik dengan dirimu. Dengarkanlah, wahai manusia. Sebentar, wahai Raja Jundala. Aku tahu bahwa engkau bukanlah makhluk yang jahat. Aku bisa merasakan bahwa hatimu masih condong pada kebaikan. Namun mengapa engkau begitu taat kepada Syekh Qasim tanpa menanyakan atau mempertanyakan kebenaran ucapannya? Saya tahu kau diutus oleh Syekh Qasim untuk menghalang-halangiku dan untuk merebut kunci korun. Guruku sudah. Guruku adalah manusia pilihan. Ia memiliki ilmu yang luas. Dan ia telah menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Aku telah berjanji untuk mengabdi kepadanya. Dan aku tidak akan pernah mengkhianati sumpahku. Tetapi apakah engkau pernah mencoba mencari kebenaran itu sendiri? Ataukah engkau hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh gurumu tanpa bertanya? Wahai Raja, aku tidak butuh meragukan guruku. Aku telah mendapatkan bukti nyata bahwa guruku memiliki kekuatan luar biasa. la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Kenapa kau memiliki tasbih al-Aziz al-Syam? Dari mana engkau mendapatkan tasbih itu? Inilah bukti bahwa guruku adalah wali sejati. Ia telah memberikannya kepadaku sebagai bentuk kepercayaannya. Oke Lur, saya menyadari Lur, tasbih itu adalah butiran yang jatuh ketika kita berada di Gunung Gelut waktu Arya memegang tasbih itu. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kenapa kau menyerangku? La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Al-Aziz al-Syam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qad badi khalati la ta'tini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qad badi khalati la ta'tini. Assalatu wassalamu alaika qad badi khalati la ta'tini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qad badi khalati la ta'tini. Saya tidak bisa melawannya, Lur. Dia sama-sama memiliki unsur. Dia sama-sama memiliki tasbih al-Syam. Raja Jundala. Jika pertarungan ini kita lanjutkan, tidak pernah ada yang menang dan ada yang kalah. Sudahilah pertarungan ini, Raja Jundala. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Berhentilah, Raja Jundala. Pertarungan ini tidak akan pernah ada akhirnya, Raja Jundala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, berikanlah saya petunjuk. Al-Aziz Al-Syam Kafayin Sud Allah Akbar. Allah Akbar. Sudahlah, Raja Jundala. Hentikan semuanya. Aku tidak mengerti. Aku memiliki kekuatan luar biasa. Aku berjuang dengan penuh keyakinan. Tetapi mengapa aku tetap kalah? Allah Akbar. Bukan karena aku lebih kuat darimu, wahai Raja Jundala, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kekuatan. Allah. Aku ingin bertanya padamu, apakah engkau benar-benar memahami ilmu yang diajarkan oleh gurumu, atau engkau hanya mengikuti secara buta? Guruku adalah manusia yang suci. Manusia? Bukankah dari golongan jin? Ya. Aku telah berkhidmat kepadanya sejak lama. Tidak ada yang lebih mulia daripada mengabdi kepada guru yang memiliki ilmu tinggi. Mengabdi pada guru adalah perbuatan yang mulia. Tetapi apakah itu berarti engkau tidak boleh mempertanyakan kebenarannya? Aku tidak berhak mempertanyakan guruku. Ilmu yang dimilikinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk sepertiku. Engkau yakin bahwa gurumu tidak pernah salah? Apakah engkau yakin bahwa semua yang dia katakan adalah kebenaran mutlak? Ilmu adalah cahaya, tetapi jika disalahgunakan ia bisa menjadi kegelapan yang menyesatkan. Ada ilmu yang membawa kita kepada Tuhan, tetapi ada pula ilmu yang membawa kita kepada kesombongan.
Engkau harus memahami bahwa tidak semua yang diajarkan oleh seseorang itu benar. Hanya karena ia terlihat suci di matamu, wahai Raja Jundala. Tetapi aku telah melihat guruku melakukan banyak keajaiban. Ia mampu menggerakkan benda dari kejauhan. Ia mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Bukankah itu bukti? Ya, makhluk sepertimu pun seharusnya bisa melakukan hal itu. Yang kau maksud benda itu apa? Melihat makhluk seperti apa? Saya tahu memang hal yang gaib. Makhluk gaib belum tentu mengetahui lebih jauh tentang hal yang gaib. Bukankah seperti itu? Ya. Keajaiban bukanlah tanda kebenaran. Raja Jundala, Fir'aun juga mampu melakukan keajaiban di zamannya. Tetapi apakah ia berada di jalan yang benar? Tidak. Justru ia adalah simbol kesombongan. Kekuatan bukanlah tolok ukur kebenaran. Engkau harus melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata fisikmu, wahai Raja. Bukankah dalam ajaran sufi, kita diperintahkan untuk berkhidmat kepada guru? Bukankah seorang murid harus taat sepenuhnya kepada gurunya? Benar, tetapi ketaatan itu ada batasnya. Takzim kepada guru adalah adab, tetapi bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Jika seorang guru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, apakah kita harus mengikutinya? Seorang murid yang baik adalah murid yang cerdas. Ia harus bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Guru yang sejati tidak akan meminta muridnya untuk taat secara buta, tetapi akan mengajarkan muridnya untuk berpikir, menganalisa, dan mencari kebenaran dengan hatinya sendiri. Raja Jundala. Tetapi bukankah kita harus percaya penuh kepada guru agar ilmu kita berkah? Percaya, iya, tetapi menutup akal dan menerima semua tanpa berpikir, itu tidak bisa, Raja. Bahkan dalam agama kita diperintahkan untuk bertafakur atau berpikir dan bertambayun, mencari kejelasan. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasul bertanya kepada beliau banyak hal, Raja Jundala. Bahkan ketika Rasulullah memberikan pendapat pribadi dalam strategi perang, para sahabat berani mengusulkan strategi yang lebih baik. Rasulullah pun menerimanya. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam akal harus digunakan. Apakah selama ini aku telah menjadi murid yang buta? Apakah aku telah mengikuti kebatilan tanpa aku sadari? Mendekatlah, Jundala. Tidak ada yang terlambat untuk mencari kebenaran. Kesalahan terbesar bukanlah percaya kepada orang lain, tetapi menutup diri dari kebenaran ketika ia telah dihadapkan kepadamu. Pikirkanlah. Jika engkau benar-benar lebih mengerti,
lebih mengerti tentang tasbih ini, maka engkau lebih berhak memilikinya. Aku telah salah memahami banyak hal, tetapi bagaimana aku bisa menebus kesalahanku? Mulailah dengan mencari kebenaran jati, wahai Raja Jundala. Bukan hanya mengikuti sesuatu karena kebiasaan atau karena seorang guru memerintahkanmu. Bertanyalah kepada Tuhan dengan hatimu yang jernih, dan Dia akan menunjukkan jalannya kepadamu. Kau harus bisa memaknai itu, Raja Jundala. Baiklah, terimalah ini. Alhamdulillah kau sadar diri, karena ini bukan hakmu. Lantas langkah apa yang akan kau lakukan, Raja Jundala? Apakah kau tidak menyadari kesalahan-kesalahan dari gurumu? Ya, mungkin memang selama ini saya buta terhadap perintah-perintah guru. Mungkin setelah ini saya akan mencari jawaban diri saya sendiri. Silahkan, Raja Jundala. Jika kau belum menemukan jawabannya, temuilah aku. Baiklah, saya pergi. Alhamdulillah, Lur, ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang baik, namun makhluk-makhluk yang baik itu tersesatkan, Lur. Mana ya? Kamu gigitin semut? Iya. Gak apa-apa, buang-buang dulu ya semutnya ya. Duduknya di itu ya. Iya, saya nggak tahu. Maaf, Semut kata-kata malam hari ini buat Arya. Ubur-ubur ikan lele. Baru tidur kegigit semut, le. kata-kata hari ini itu. Kerja udah, Apa? jeleknya juga sudah, tapi nggak kaya-kaya. Maaf. Lah, wala khawatir. Oke, Lur, nanti kita sambung lagi, Lur. Lah, bentar ya. Oke. Pelan apa ya? Lur, Arya tiba-tiba mutung, Lur. Ya. Duduk ya. Duduk ya. Apa ya? Apa? Kamu kenapa? Kamu terlihat berbeda loh ya dari tadi. Setelah saya meninggalkan pertarungan raja itu, kalau ada yang mengganggu di pikiranmu, ngomong ya. Kenapa ya? Kangen sama keluarga? Kak. Lapar? Perut ngising? Ora, Terus kenapa kamu marah sama aku? Mas. Apa? kenapa sih Mas? Kenapa apanya? Kamu selalu merasa lebih baik dari saya, Mas.
Kalau kamu ngomong sama saya nggak usah pegangan HP terus ya. Kenapa sih? Maksudmu gimana? Saya itu muak. Saya itu selalu menjadi bayanganmu, Mas. Maksudnya gimana ya? Ya, selama perjalanan ini itu kamu yang selalu bersinar, kamu yang selalu menang, kamu yang selalu dianggap bijak, gitu, Mas. Loh. Sedangkan saya, Mas, saya itu hanya pelengkap, dan Mas Probo itu selalu menjadikan saya itu sebuah lelucon. Astagfirullahaladzim. Ngerti apa, Mas? Seorang teman yang selalu mengikuti perjalanan jenengan, Mas, tapi tidak pernah dianggap penting, ya, Mbok? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ada yang kamu ini dari mana datanya pikiran seperti itu ya? Aku orang pernah lo ya nganggap kowe remeh. Aku juga nggak pernah menganggap kamu siapa-siapa ya. Justru kamu itu sudah teranggap saudara ya dalam perjalanan ini ya. Apa kamu pikiran seperti itu loh? Nggak usah berbohong, Mas. Coba ngomongnya nggak usah sambil liatin HP, coba. Tatap-tatap saya ya. Apa sih kabar penyung deh, Mas? Jangan nggak usah berbohong, Mas lah. Berbohong gimana maksudnya? Ya, wong saya sudah melihat semuanya. Jenengan memiliki kekuatan besar lebih dari saya. Rika juga lebih cerdas dari saya. Jenengan selalu dihormati. Sedangkan saya, Mas, Nyong hanyalah pecundang. Gusti Allah itu gak adil. Kau pengen ngerti, Mas? Gak adil yang apa? Ngapa kelebihan gue diweken maring jenengan kabeh? Allahu Akbar. Sedangkan saya hanya diberikan untuk selalu membayangi hidup jenengan, Mas. Istighfar ya. Pribe, Mas lah. Arya, ada sesosok makhluk sedang meracuni pikiranmu ya. Sadar ya. Ini pasti ulah Syekh Gosim ya. Jangan menyalahkan orang, Mas. Ini semua atas dasar pikiran saya sendiri, Mas. Ini semua atas dasar perasaan saya yang sudah lama terpendam. Tipura, Mas. Astagfirullah ya. Saya itu muak hidup di dalam bayangan jenengan, Mas. Istighfar ya. Tak. Istighfar ya. Lah, halo. Adil, Mas. Nggak ada kepriwe ya. Jika Tuhan itu adil, kenapa? Kenapa saya tidak seperti Mas Probo? Ya. Ya. Sadar ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sadar ya.
Saya tidak peduli, Mas. Saya hanya butuh kekuatan besar. Allahu Akbar. Arya, apa kau benar-benar berpikir bahwa Tuhan tidak adil ya? Astagfirullah ya. Jika Tuhan itu adil, kenapa saya tidak seperti Mas Probo? Kenapa saya selalu dibawa Mas Probo? Allahu Akbar. Ingat ya, karena setiap manusia memiliki ujian yang berbeda ya. Tuhan memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apa kau berpikir bahwa kesuksesan saya hanya diukur dengan kekuatan, bahwa kebenaran hanya diukur dengan daya dan pikiran ya? Saya tidak peduli, Mas. Saya butuh kekuatan itu. Saya ingin membuktikan pada dunia. Astagfirullahaladzim. Berasap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arya, engkau telah tertipu ya oleh hawa nafsumu sendiri. Syekh Qasim telah menyusupkan bisikan yang menyesatkan dalam di hatimu ya. Ingat ya, aku tidak lebih baik darimu ya. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan kepadaku. Kau pun memiliki peran sama. Setiap makhluk atau setiap manusia memiliki jalannya masing-masing ya. Arya, ingat ya. Astagfirullahaladzim. Tidak, Mas. Saya akan membuktikan sekarang juga bahwa saya bisa mengalahkanmu, Mas. Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Kamu harusnya paham, Mas. Allahu Akbar. Jika kau ingin memaksa atau jika kau memang merasa bahwa aku lebih rendah dariku, maka jawablah pertanyaanku. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Tuhan menzolimimu? Ataukah ini hanya bisikan iblis yang membuatmu iri ya? Kau ingin dunia melihatmu sebagai pemenang. Lalu setelah itu apa? Apakah kebahagiaanmu akan muncul dari pengakuan orang lain? Jika kau memang hari ini, apakah hatimu akan tenang? Tidak, Arya. Kau akan terus-menerus haus karena itu bukan kebahagiaan sejati. Istighfar ya. Saya tidak akan mau menyakitimu sedikit pun, Arya. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, bukan hampir, tetapi kau baru saja menyadarinya sebelum terlambat. Itu artinya hatimu masih memiliki cahaya kebenaran. Saya tahu kau sekarang sedang dipengaruhi dan dikendalikan oleh Syekh Qasim, Arya. Bahkan saya tidak bisa mendeteksi apapun itu ya. Istighfar ya. Apa yang saya lakukan, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Arrajin, arjajin, hayujin, hailajin, hailujin, jajin, ajin, ya masyar, al-akhiruhan, ya sunnah. Lord min jalbi rizki wa tasir qalbi bihaqqi kalimatin muqaddasat la syarika wa la bajaba bihaqqi masabbi alaikum wa innahu laqad asya haymin akhir birahmat. Terlepaslah wahai sihir, wahai amalan-amalan yang sesat membuat saudaraku. Afa ya insyaallah Akbar. Sadar ya. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
tatap mata saya. Senyum. Tatap mata saya. Apa ya? Sudah, nggak usah disini. Apa yang saya lakukan, Mas? Saya hampir saja. Astagfirullahaladzim. Apa dulu? Apa? Kabur nih Mas. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Itu bukan semua serta-merta kesalahanmu ya. Ini semua memang ujian kita. Apakah kau dalam hatimu kau pernah berpikir semacam itu ya? Saya yakin kau tidak pernah berpikiran semacam itu ya. Itu adalah bisikan dari iblis ya. Iblis itu mungkin tidak bisa mempengaruhi diriku, tapi mungkin saja masih bisa mempengaruhi dan mengetahui celah dirimu ya. Allah, tidak apa-apa ya. Berani Mas. Saya kan selalu memaafkanmu ya. Justru saya meminta maaf kepada dirimu ya. Bahkan tidak sedikit pun aku memiliki pemikiran apa yang tadi kau sebutkan ya, bahwa aku ini hanya membuatmu, menjadikanmu bahan lelucon. Tidak. Aku membuatmu sebagai bayanganku. Tidak ya. Kamu ingat saya mengajak kamu pertama apa? Iya Mas. Saya berucap sama dirimu ya, ayo jika kamu belajar mau jadi baik silahkan. Tapi saya orang biasa ya. Saya tidak bisa menjadikanmu kaya walaupun kita bertaruh nyawa seperti ini. Jika kau mau membantu sesamamu, kau mau berjalan di jalan yang benar, jika kau mau, ayo silahkan. Tapi yang namanya kita berjalan seperti ini ya, pasti ada godaannya aja ya. Sudahlah ya, tenangkan dirimu. Oh, udah anggap saja ini nggak ada apa-apa ya. Allahu Akbar. Maafkan aku ya. Maafkan saya ya. Saya minta maaf Mas. Udah nggak usah. Nggak situ ya. Ayo kita lanjut perjalanan kita ya. Kita sambil beristirahat ya. Ayo. Mas. Nggak usah dipikirin ya. Kita istirahat dulu ya. Saya rasa tempat ini energinya pas. Saya merasakan hawa kesejukan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Kita sambil beristirahat minum rokok dulu ya. Hah? Pikiran apa? Pikiran sama omongan tadi. Hah? Begini ya. Kamu tidak usah memikirkan hal seperti itu ya. Ya, nyung ora pantas sih Mas. Coba kamu pengen ceritakan sama aku ya. Apa? Saya itu tidak pantas saja Mas ngomong seperti itu Mas. Ya. Saya itu jadi orang tidak pernah saya mendengarkan orang-orang berbuat buruk pada saya. Kamu berbicara seperti itu saja, itu bukan karena kehendakmu ya. Pasti akan selalu saya maafkan apapun perbuatanmu, dan
Saya juga selalu menerapkan hal itu kan ya sama kamu ya. Ya, Kalau saya punya salah, kamu maafkan saya nggak? Saya tanya. Ya, maafkan Mas. sudah. Saya minta maaf juga sama kamu ya. Saya yang minta maaf Mas. Udah ya, nggak usah dipikirin terus ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan ya. Dan setiap kesalahan adalah pelajaran ya. Ya. Jika kita terus menyimpan dendam, itu hanya akan membebani hati kita sendiri ya. Terus lagi ya, dengarkan. Memaafkan bukan berarti kita itu lemah. Justru itu adalah tanda bahwa kita memiliki hati yang luas dan jiwa yang besar. Ya Mas. Memaafkan bukan hanya untuk orang yang bersalah, tetapi juga untuk diri kita sendiri ya. Dengan memaafkan, hati kita menjadi lebih ringan, pikiran kita lebih tenang, dan kita bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu ya. Bayang-bayang apa yang sudah terjadi. Ya Mas. Aku nggak kepengen ya kamu sama saya ini memiliki hal-hal yang dipendam. Lebih baik diucapkan saja. Jika aku salah, kamu ngomong sama saya, Mas Bobo jangan boleh seperti ini. Jangan sungkan ya. Saya pasti maafin kamu ya. Begitupun pula dengan saya meminta maaf. Ya, Iya Mas. nggak usah dipikirin ya. Gimana Aji? Gimana tadi ya? Balas WA kamu nggak? Dicek dulu. Allah Akbar. Malam yang indah, Pegang ya. bulan tersenyum. HP mana? HP saya nggak ada Mas. Aduh, HP-nya hilang guys. Bintang menari, Saya dengarkan aja. sabda. Dunia ini tidak seperti apa ya. Assalamualaikum. Malam yang indah, bulan tersenyum, bintang-bintang menari, tapi sayang, dunia tidak seperti apa yang terlihat. Siapa jenengan? Orang tua? Ayah, tunggu ya. Aku merasa beliau bukanlah orang biasa. Allah Akbar. Pegang HP ya? Itu. Itu HP saya Mas. Itu HP saya. Iya. Aduh, orang masuk akal deh. Jadi ngapain ngomong kan? Kau pemegang kunci. Apakah kau tahu kunci itu bisa membukakan jalan, tapi juga bisa menutup jalan.
Allah Akbar, saya bingung Lur. Dengarkan dulu ya. Bisa. Kunci itu bisa membawa cahaya. Namun dia juga bisa membawa kegelapan. Nah, kalau anak kuat tidak pilih lazim. Siapakah engkau, wahai Tuan? Aku. Diriku hanyalah debu di antara lautan waktu. Aku hanyalah bayangan yang menari di antara cahaya dan kegelapan. Ya, ini dulu sini. Dengarkan dulu ya. Diriku bukan siapa, tapi aku bisa melihat segalanya. Aku mengerti ya. Ini bukan orang gila atau bukan orang sembarangan ya. Maksudnya Ini adalah salah satu wali jadzab ya. Hei, Wali yang tampak seperti orang gila di mata manusia ya. Mohon maaf Tuan, jika engkau melihat segalanya, maka berilah aku petunjuk tentang perjalananku ini. aku tidak memberi jawaban ataupun petunjuk. Aku hanya akan memberikan sedikit kata. Lebih baik kau mendengarkannya dengan baik-baik, karena jawaban yang salah bisa membuatmu tersesat. Allahu Akbar. Pegang ya. Arka, Baiklah wahai Tuan. ada satu pintu. Ada satu pintu, namun ia tidak bisa dibuka dengan tangan biasa. Kamu jangan ketawa ya. Dengarin baik-baik. Di dalam tersimpan cahaya, tapi juga bayangan yang panjang. Bayangan panjang. Kau mencari harta. Jika kau menggenggamnya terlalu erat, dia akan hilang. Dengarkan ya. Kau melihat ke arah depan, tapi jawabannya di belakang. Berada di sana di belakang. Allah Akbar. Ia lebih ringan daripada kapas, tetapi lebih berat dari gunung. Ia Pertanyaan kafir ya Mas. bisa menyelamatkan, Berapa? Ya itu. tapi Diam. ia juga bisa menghancurkan. Ia adalah kunci, tapi bukan untuk membuka.
Kemana ya? Apa ini yuk? Kemana ya? Aduh, apa ini mas? Hah? Apa ini? Oh iya kamu ya. Tenang ya. Kalau hilangnya saya ganti lagi ya. Kemana ya begini ya? Coba dicek di tasmu lagi, ada nggak? Dompet nggak ada tadi mas. Bukan? Sini ya. Duduk. Allahu Akbar. Kamu jangan pernah menganggap remeh dengan wujudnya ya. Dia itu wali jajab ya. Saya melihat pancarannya ya. Allahu Akbar. Pantas HP langsung dirampas tanpa terlihat. Sini ya bilangnya. Allahu Akbar. Apa maksudnya itu mas? Semua itu kayaknya tidak masuk akal loh. Bukan tidak masuk akal ya. Setiap kata memiliki makna tersirat. Aku harus memasakkan ini ya. Bisa dimakna gimana? Hah? Bingung saya loh. Ya. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Beliau tadi mengatakan ada satu pintu. Terus kalau nggak salah ia tak bisa dibuka. Buka dengan tangan biasa. Tersimpan cahaya tapi juga bayangan yang panjang. Kalau nggak salah ya. Kau ingat gak kata-katanya? Ya itu yang piringan. Kalian mencari harta atau kau mencari harta tadi ya? Mungkin kau mencari harta yang abadi. Namun jika kau menggenggamnya terlalu kencang atau erat, ia akan hilang. Kemudian kalau nggak salah, kau melihat ke arah depan, tapi jawaban di belakang lebih ringan dari kapas, tapi lebih berat dari gunung. Ia menyelamatkan juga bisa menghancurkan. Dia adalah kunci, tapi bukan untuk membuka. Apa ini lur? Pusing. Piringan dari kapas. Apa ya? Aduh, kurang masuk nih ngakal ini. Kapas saja ringan banget, ini lebih ringan dari kapas. Ini suatu petunjuk ya. Bicara ke depan, ternyata jawabannya di belakang. Kunci, tapi bukan untuk membuka. Stres saya lama-lama ini. Apa aja mas? Berikan saya waktu sebentar. Coba teman-teman komentar yang sebanyak-banyaknya yuk. Komentar sebanyak-banyaknya, bantu saya untuk berpikir coba. Sebelum dia berbicara seperti itu ya, beliau berbicara seperti itu, saya harus mendengarkan baik-baik, karena jika saya salah menafsirkan itu sebagai kita bisa hancur, kita bisa tersesat. Bahkan yang orang ngerti belas mas. Kita jika salah menafsirkan kita bisa tersesat.
ada mas. Ini aja wis. Apa lur? Bantu saya berpikir lur. Apa ya? Saya babar protes orang itu. Ada satu pintu namun ia tidak bisa dibuka dengan tangan biasa. Berarti itu sesuatu yang bukan pintu ya, atau fisik ya. Sih apa mas? Ada pintu namun ia tak bisa dibuka dengan tangan biasa. Berarti kan pintu itu kan fisik, bukan tangan biasa. Ini mungkin tentang gaib. Nah, bisa jadi ini adalah pintu spiritual atau pengetahuan yang hanya bisa dibuka dengan kebijaksanaan dan keimanan. Dengan hati yang tulus bisa jadi ya. Iya, iya. Yang kedua ya, di dalamnya tersimpan cahaya tapi juga bayangan yang panjang. Cahaya adalah ilmu atau kebenaran, iya enggak? Iya. Bayangan adalah keburukan. Sesuatu yang memiliki dua sisi ya. Iya pora? Iya enggak? Iya iman dan masuk. Yang ketiga, mencari harta abadi, namun jika menggenggamnya terlalu lama ia akan hilang. Harta yang abadi bisa jadi adalah kebijaksanaan atau ilmu. Nah, Iya, bener. jika seorang terlalu tamak ingin menguasai ilmu atau kekuasaan, justru ia akan kehilangan semuanya. Iya atau tidak ya? Bener. Ingat kata-kata Bang Adimin? Coba kita ulas lagi. Kau melihat ke arah depan, tapi jawabannya ada di belakang. Ini ya, bisa berarti bahwa memahami masa depan. Memahami masa depan, kita harus melihat sedikit ke belakang. Memahami sejarah dan belajar dari masa lalu. Masuk tidak? Masuk. Bener. Kata-kata hari ininya lur. Ya oke ya. Bener masuk. Insyaallah. Bener gak? Lebih ringan dari kapas, Nah itu. tapi lebih berat dari gunung. Itu. Apa jaringan banget. Lebih ringan dari kapas, lebih berat dari gunung. Kata-kata hari ini itu adalah suatu kesederhanaan dari rasa tanggung jawab dan amanah. Masuk tidak? Bisa ya. Coba, bener kan Nur? Lebih ringan dari kapas, lebih berat dari gunung. Jawabannya adalah amanah, tanggung jawab. Iya. Coba, ayo, apa lagi? Kayak Itu kunci. ia bisa menyelamatkan tapi juga bisa menghancurkan. Ini pasti ada kaitannya dengan korun ya. Jika digunakan dengan benar, ia bisa menyelamatkan banyak orang, iya enggak ya? Tetapi jika jatuh ke tangan yang salah, kunci itu bisa membawa kehancuran. Bener. Terakhir, ia adalah kunci tapi bukan untuk membuka.
kunci kurun memang benar bukan sembarang kunci ya. Jawabannya ini saya usah tahu ya. Bukan membuka pintu fisik tapi membuka pintu hati. Ya. Kunci kurun mungkin saja bisa saja saya ingat kata-kata beliau yang Adimin bahwasanya kunci kurun bisa membuka lebih dalam rahasia tentang kehidupan kekuasaan sejati ya. Aku mengerti sekarang ya. Paham. Tapi apa maksudnya Mas? Kamu nggak paham ya? Wali itu sedang mengingatkan kita ya bahwa kunci kurun bukanlah sekedar alat tetapi sebuah ujian. Jika kau terlalu menginginkannya untuk diriku sendiri atau dirimu sendiri, aku dan kamu ya akan kehilangan tujuan. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya karena di balik cahaya selalu ada bayangan. Jika kita salah langkah, kunci ini bisa membawa kehancuran bukan keselamatan ya. Ya nggak? Coba pikirin sini. Tapi iya sih ya, benar juga sih. Tapi jadi ini bukan hanya tentang menemukan kunci kurung Mas, tetapi tentang apa namanya, bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Tepat sekali ya. Perjalanan kita baru saja dimulai ya. Teka-teki yang barusan hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Ya enggak? Ya enggak? Iya betul Mas. Saya sudah menemukan jawabannya loh. Berbahagialah kita ya. Allah telah menunjukkan jalan kepada kita. Allah menurunkan nikmatnya kepada kita. Kita diamanahi kunci kurun. Kunci yang penuh dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi kunci kurun adalah kunci yang bisa membuka rahasia-rahasia ilahiyah yang ada pada diri kita. Allahu Akbar. Iya Mas. Alhamdulillah Lur. Saya merasa bahagia, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lewat Mbah Adimin minta kunci kurun itu bisa jatuh ke tangan kita dan untuk cucu-cucunya. Berbahagialah kalian teman-teman. Betul. Mudah-mudahan kalian mau menerima kunci kurun itu Lur. Monggo teman-teman jika mau memaharkan, masih ada Lur. Ya. Iya Mas. Kita lanjutkan perjalanan kita sambil kita berpikir ya. Siap. Oke teman-teman, kita nanti lanjut nih. Saya mau berpikir dulu. Oke ya. Ini penuh dengan teka-teki ya.